Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai identitas nasional. Secara harfiah, identitas nasional itu terdiri atas dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas itu berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang akhirnya membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Sedangkan makna dari nasional secara bahasa, nasional itu merupakan sifat khas suatu kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Itu yang dimaksud dengan nasional. Oleh karena itu, maka secara harfiah, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang disebut dengan tindakan nasional. Sedangkan pengertian identitas nasional menurut para pakar, di sini menurut para tim nasional dosen pendidikan kewarganegaraan, yang dimaksud dengan identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang akhirnya membedakan bangsa satu dengan bangsa dan yang lainnya. Merujuk pada pengertian identitas nasional tersebut, maka di sini perlu saya berikan penegasan mengenai makna dari bangsa. Apa yang dimaksud dengan bangsa? Bangsa itu adalah sekelompok orang yang merasa dirinya itu sama, memiliki satu kesamaan, dan akhirnya membuat sebuah kontrak sosial atau kesepakatan bahwasanya mereka itu merupakan satu kesatuan. Adapun beberapa faktor yang akhirnya membedakan identitas setiap negara itu antara lain adalah yang pertama keadaan geografis, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Keenam faktor tersebut itu merupakan faktor-faktor yang membuat sekelompok bangsa itu berbeda dengan bangsa yang lainnya. Kita ambil contoh ya, satu item saja, keadaan geografis. Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, bahwasanya karakter kita itu sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis di mana kita tinggal atau berada. Di mana faktor geografis tersebut akhirnya akan membentuk karakter yang sama terhadap sekumpulan orang atau masyarakat yang tinggal di daerah itu. Kita ambil contoh tadi ya untuk faktor geografis. Semisal masyarakat yang cenderung hidup di daerah pesisir, itu mereka akan terbiasa dengan bersuara dengan logat yang keras dan cepat gitu ya. Beda dengan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah. Contoh di daerah Solo, Semarang, ini mereka cenderung untuk berbicara, logat ngomongnya itu cenderung lebih halus, lebih pelan. Nah, hal semacam inilah yang akhirnya membuat orang umum, masyarakat secara umum itu akhirnya menggeneralisasikan atau menyimpulkan bahwa karakter orang pantai itu dari cara bicaranya seperti ini. Orang di daerah dataran rendah itu cara berbicaranya, logatnya seperti itu. Gitu ya. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu disadari atau tidak disadari itu benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan identitas masyarakat yang ada di daerah tersebut. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Nah, di sini identitas nasional sebagai karakter bangsa itu yang dimaksud adalah setelah identitas sekelompok masyarakat yang sudah sepakat bahwasanya mereka merupakan satu kesatuan itu akhirnya tergeneralisasikan oleh khalayak masyarakat secara umum ya, terkonstruksi dalam pemikiran masyarakat secara umum mengenai identitas dari sekumpulan bangsa atau sekumpulan masyarakat tersebut yang tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor ini, maka akhirnya identitas yang sudah tergeneralisasikan ini akhirnya itu terpatrikan
terhabituasikan dan menjadi identitas nasional sebuah bangsa. Nah, ketika kita berbicara mengenai identitas nasional sebagai karakter bangsa, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila, maka ketika kita mempelajari mengenai identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, ya tentu secara otomatis identitas nasionalnya bangsa Indonesia tidak lain tidak bukan adalah Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila secara eksoterik, secara substansial itu terimplementasikan di dalam kehidupan masyarakatnya, di dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, 5 nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu hakikatnya juga diimplementasikan dalam setiap warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita sebagai warga negara Indonesia mendeklamasikan bahwasanya identitas nasionalnya kita itu adalah Pancasila, kita harus bisa memahami rangkaian peristiwa proses berbangsa dan rangkaian peristiwa proses bernegara. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa rangkaian peristiwa kehidupan berbangsa di Indonesia secara sejarah, secara tertulis itu sudah dimulai sejak zaman kita itu masih merupakan kerajaan, di mana di sini diketemukan bukti secara sejarah bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya itu ditemukan prasasti Kedukan Bukit yang di mana di situ memiliki isi bahwasanya Sriwijaya yang jaya, ini masyarakat dari kerajaan Sriwijaya ingin sekali mewujudkan kerajaan Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Nah, dari isi prasasti Kedukan Bukit tersebut kita dapat memahami bahwasanya pada masa itu seluruh warga dari kerajaan Sriwijaya itu benar-benar sudah bisa memahami proses berbangsa. Dengan apa? Dengan mereka memiliki cita-cita yang sama. Di situ pengen mewujudkan cita-cita yang sama. Dari sinilah yang akhirnya nanti menjadi asal muasal atau cikal bakal bangsa Indonesia akhirnya dapat mencapai kemerdekaannya dan akhirnya dapat melaksanakan rangkaian peristiwa bernegara. Oleh karena itu, maka proses berbangsa itu lebih dahulu terbentuknya daripada proses bernegara. Sehingga proses berbangsa ini adalah menjadi titik tolak, titik tumpu untuk kita bisa mengalami yang namanya proses bernegara. Untuk rangkaian peristiwa proses bernegara, dulu sudah pernah kita pelajari dalam pendidikan Pancasila ya. Jadi rangkaian peristiwa bernegara itu dimulainya sejak kapan? Ya dimulainya sejak negara kita ini benar-benar memproklamasikan kemerdekaannya dan ketika tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu negara kita mengesahkan bahwasanya untuk dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Bersamaan dengan proses tersebut, dengan proses bernegara tersebutlah akhirnya proses berbangsa di negara kita ini arahnya lebih terfokus. Kita juga sudah memiliki acuan pedoman hidup yang jelas yaitu Pancasila. Ketika Pancasila disahkan sebagai dasar negara, maka Pancasila secara otomatis menjadi dasar dari segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila juga menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa, maka sejak saat itulah identitas nasional bangsa Indonesia lebih terarah, lebih terfokus, lebih memiliki acuan dan pedoman yaitu Pancasila. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sebagai warga negara Indonesia, benar-benar mari kita semuanya mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila, 5 nilai dasar Pancasila dalam setiap gerak-gerik dan tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang terakhir yaitu mengenai politik identitas. Politik identitas ini kalau bisa disebutkan ini adalah ilmu politik bunglon ya. Jadi ketika ilmu politik bunglon atau politik identitas ini akan sangat menguntungkan ketika politik identitas ini dilakukan dan dilaksanakan benar-benar untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa. Namun akan sangat membahayakan dan akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi bangsa ketika politik identitas ini digunakan dengan didasari pada falsafah praktis pragmatis, yaitu menguntungkan dan praktis untuk dirinya sendiri. Nah, ketika politik identitas dilakukan dengan dasar praktis pragmatis inilah, ini yang akan muncul adalah saling sikut menyikut antara satu dua golongan. Nah, ini akan sangat mengancam integrasi bangsa Indonesia. Oke, begitu sekian penjelasan dari saya terkait dengan materi identitas nasional. Terima kasih untuk partisipasinya sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.